burger itu dari sebelum menyanyi atau sesudah menyanyi? Ya, dari 2006. Dari 2006 berarti memang ini. Jadi perjalanannya panjang sebenarnya. Jadi bikin pendek aja. Panjang. Kalau bicara usaha kuliner, maksudnya sekarang kalau orang taunya, oh Feli mana Feli? Klenger gitu, Klenger Burger gitu. Tanya, Fel dulu belajar kuliner di mana atau chef di mana? Enggak, gue sastra Belanda jurusan burger. Kok bisa ya? Ya, Pertama ide bikin burger apa karena suka makan burger? enggak, jadi Klise ceritanya gini. banget ya. Aku kan dulu di agency, di BBDO, ya aku ngurusin klien-klien banyak, termasuk ya ini ada perbankan, ada produk gitu segala macam, marjan, Lasa Food, bla bla bla, banyak lah. Suami aku di perusahaan Jepang, PMA Jepang. Dia udah nggak bisa gantiin orang Jepang karena Udah mentok. dan dia orangnya seneng challenge lah gitu. Terus sementara aku kalau di dunia broadcast tahu sendiri kan, advertising, wah kerjanya ini. Pas udah menikah ya, apalagi udah punya anak, bisnis gitu. Jadi racunnya sebenarnya suami gitu. Setelah itu keluar dari Jadi kita mutusin sebenarnya bisnis itu mulai makanan 2002, bisnis rumah makan Sunda. Buka Restoran, tapi kita masih kerja nih dua-duanya. Terus kita mutusin keluar kerja itu 2004. Dua-duanya Kayak orang gila. Hebat. Dibilang sama ibu mertua dulu almarhum, wong gendeng katanya. Udah enak-enak kerja, dapat gaji gede, terus keluar kerja mau bisnis. Sementara bisnis ternyata tidak seindah yang kita bayangkan kan gitu. Jatuh bangunnya itu jatuh bangun dari yang tadinya punya tabungan malah nggak ada, grafiknya aduh mana udah punya anak kan. Pernah satu waktu kita jalanin usaha tuh, aku jalanin bisnis tuh mulai dari kerajinan tangan, kita bikin advertising, terus makanan. Itu pernah satu waktu kita jalanin banyak bisnis sampai yang tidur tuh cuma 1 jam. Kadang mungkin badan biar gimana capek ya. Di jalan jam 3 aku bilang capek ya Pak gitu. Terus kata suami aku gini, pas di depan kita tuh ada mobil sayur, ibu-ibu udah sepuh kan biasa suka di atas tukang sayur gitu ya. Terus dia bilang, kamu lihat tuh ibu-ibu tua itu aja kena angin nggak kenapa-napa jam 3 pagi tuh jam ya. 3 pagi gitu. Kita masa sih nggak kuat, apalagi kita masih muda waktu itu ya gitu. Jadi ya udah ya tapi yang membuat aja. kalian dua-duanya keluar kerja itu apa yang begitu kuatnya sampai yuk kita keluar dan begitu yakinnya? Jadi suami aku itu mungkin tipikalnya pengen yuk kita usaha sama-sama yuk, biar kalau bahasanya dia biar nggak jadi fitnah. Kalau bareng-bareng kan suami istri bisnis sama-sama nggak kemana-mana, terus pengennya sih nanti kita bisa bikin sesuatu untuk keluarga buat anak-anak segala macam gitu. Tapi ya mungkin emang jalan hidupnya gitu. Jadi suami aku bilang, aku pengen bikin sesuatu yang nanti suatu saat kalau aku nggak ada itu bisa manfaat buat keluarga sama orang banyak. Dan itu kejadian. Kejadian beneran dia nggak ada gitu. Jadi ya buat anak-anak pun, anak-anak aku mungkin aku melihatnya gini, kita dikasih cobaan banyak. Satu waktu ya kita dikasih dari yang tadinya nggak ada jadi ada, punya Klenger Burger. Jadi setelah keluar Klenger Burgernya itu masih belum ya, masih coba-coba usaha apapun gitu. Iya 2006 baru tuh, karena rumah makannya udah mati segan hidup tak mau. Yang Sunda itu rumah makannya namanya Pondok Sayur Asam itu di Kemang, dekat Kemang Pratama di Pekayon. Ya udah akhirnya diberdayakan lah, bikin apa yuk, bikin sesuatu yang dari tangan kita sendiri yang ibaratnya simple. Akhirnya kita coba bikin burgernya waktu itu kita terchallenge-nya, gue pengen bikin burger yang ibaratnya orang yang tadinya makan sayur asem aja itu bisa makan burger. Karena kebanyakan orang Indonesia kan, aduh gue mah nggak bisa makan burger, bisanya makan sayur asem, sambal, lalap, ikan asin gitu kan. Jadi kalau burger makanan rasa Indonesia lah ya. Iya, jadi itu challenge-nya adalah itu. Nah waktu kita bikin, kebetulan ada temen waktu itu, apaan sih lo suruh gue nyobain burger, gue nggak suka burger gitu kan. Coba. Pas dia cium baunya kok beda ya. Pas dicoba ternyata habis satu. Itu burger bumbu Indonesia atau burger? Iya, jadi kelebihannya Klenger itu adalah memang kita meracik si burger ini dengan cita rasa Indonesia.
Jadi itu yang membedakan dengan burger-burger lain yang lah. lainnya. Yang lain Maksudnya mungkin, cita rasa Indonesia itu kayak burger rendang gitu nggak, bukan ya? jadi bumbu apa istilahnya dagingnya itu mungkin kalau di yang lainnya biasanya lebih ke saus. Kalau kita bumbunya si dagingnya itu kita bumbuin. Jadi ada herbsnya lah, ada bumbu yang cita rasanya itu Indonesia. Memang pengembangan kedepannya pastinya kan kita punya apa sih istilahnya, jenis cita rasa Nusantara Indonesia itu banyak banget yang pastinya akan ke arah situ. Cuma satu aja dulu, cita rasa kelengernya yang bikin kelenger itu yang kita coba angkat. Jadi sekarang cuma ada satu. Ya cita rasa yang cita rasa satu yang bikin kita kelenger dan ketagihan. Cita rasa satu itu. Kalau yang lainnya nanti dikembangin gampang, tinggal saus-saus kan. Tapi inti dari rasanya. Jadi itu yang di depan itu ya. Mestinya dicoba kali ya. Nggak apa-apa, nanti setelah ini kita coba. Belum dicoba nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Udah gitu udah dingin kayaknya. Iya. Tadi panasin. Diangetin aja. Oke. Jadi kembali lagi tadi si kelenger dari yang nggak ada, dari rumah makan Sunda jualan kelenger. Ya udah ngalir waktu itu kayak snowballing aja. Awalnya semuanya handmade, tapi pada titik tertentu itu tim aku udah nggak bisa bikin handmade. Waktu itu akhirnya kita pabrikasi. Waktu itu kita sempat hampir 100 store ya, sampai di luar 100 store dulu ya. Jadi di Bali, di Bandung, di Surabaya banyak, di Malang, di Makassar ada juga. Franchise atau dia? Dulu kita pakai sistemnya franchise. Tapi di situ juga aku banyak belajar. Nggak gampang juga memanage franchise, nggak gampang juga membuat gimana standarisasi itu terkontrol dengan baik, gimana caranya semua HPP itu sama. Jadi dulu kita merangkap-rangkap kelenger itu, kita bikin konsep bisnisnya, kita bikin franchise-nya, kita gudangnya, distribusinya. Akhirnya karena lama kita gini, kita sebenarnya bisnis apa sih? Distribusi kah? Business system biasa juga. Iya, akhirnya apa mainnya kita tuh apa gitu. Akhirnya karena kita ngalamin banyak bocor-bocor di situ kan. Itu yang mungkin satu sisi orang melihatnya ininya banyak banget cobaannya, tapi satu sisi aku ngeliatnya itu anugerah. Karena apa? Kayak semester pendek banyak ilmu yang kita dapat. Kalau almarhum Om Bob selalu bilang, kalau lo usaha terus lo pengennya nggak ada apa-apa, berarti lo nggak belajar sesuatu. Kalau lo ngalamin kegagalan, katanya lo ngalamin satu hal yang nggak sesuai dengan keinginan, you learn something gitu. Jadi ketika banyak hal yang tidak sesuai dengan yang di kepala kita, itu ternyata ya tadi proses belajar. Dan proses belajar itu nggak berhenti ternyata. Terus doors banyak banget pintu-pintunya. Dan dulu mungkin waktu kita ngalamin ya ngalamin jaya, tapi di situ juga aku ngalamin bocor paling besar. Aku ngalamin bahasanya mungkin tsunami. Bocor tsunami itu apa? Bocor tsunami itu apa? Itu istilah baru. Jadi tuh gini, sampai garu-garu kepala. Bahasa aku tsunami. Kenapa? Karena ketika kita bisnis lagi besar, mungkin ada satu gini, ada orang bilang bikin bisnis itu sistemnya bikin dulu. Iya betul, kita bikin pengamanannya, sistemnya apa segala macam supaya bisa dijalankan. Iya sudah. Tapi pada titik tertentu ternyata bisnis itu kan berkembang. Pada saat titik berkembang itu harusnya kita udah merenov apa sistem yang dulu awal, karena kan disesuaikan, adjustment harusnya. Tapi pada saat itu kan kita snowballing cepat banget. Kalau tuh itu kita dibilangnya bayi ajaib, karena cepat banget. Jadi harus di reinvent sebenarnya. Harusnya di-adjust pada titik udah tertentu. 100. Iya. Iya, karena beda lagi handlingnya. 1 store, 2 store, udah 50, 100. Handling people sekian banyak, standarisasi segala macam. Itu poin yang aku belajar bahwa ketika kita mau merubah itu sistem, ini udah too fast gitu loh. Momen untuk ininya tuh udah kelewat. Udah nggak bisa terkontrol di situ ya. Jadi emang pilihannya adalah kalau bicara kita mau menganalisa sesuatu atau kita tahu misalnya ini sakit nih, sakit apa? Kalau dokter mau analisa kanker misalnya, kankernya stadium berapa nggak ketahuan, tiba-tiba pas di check up udah harus amputasi. Itu aku bilang harus amputasi gitu kan. Jadi ya itu dinikmatin aja walaupun. Jadi berarti bahaya franchise itu kalau kita nggak kontrol dengan ketat. Betul. Jadi PR-nya adalah how to control. Itu yang aku belajar banget ketika kontrolnya nggak sampai deep ke bawah. Nah, itu kita lost everything gitu.
Dari 0 ke 100 stores itu berapa lama? Taking berapa tahun misalnya gitu, atau cepat banget? Mbak Lucy kebayang nggak, kita sebulan itu bisa buka outlet 3-4, berarti seminggu 1. Terlalu cepat ya? Iya, jadi sebenarnya waktu itu kita snowballing ngikutin, tapi ada titik harusnya aku rem. Nah di situ karena waktu itu tuh kita punya tim, dulu aku kasih saham juga sama manajer-manajer aja, aku kasih saham, maksudnya supaya mereka ada belonging. Tapi ada satu kondisi di mana kita juga tidak bisa berharap lebih banyak pada tim, which is pada saat titik nadir itu yang bertanggung jawab adalah harus kita sendiri. Kita sendiri yang gitu. Itu satu kondisi yang aku alamin sama suami. Ya udah. Jadi berapa tahun? Kalau 2 tahun? 1,5 tahun, 2 tahun kita. 2 tahun sudah 100, karena kan jadi, 1 tahun aja 50 2006, 2007, 2008, 2009, pokoknya sekitar 2010 tuh kita udah 100 store. Jadi ya which is kalau menurut aku sih sekitar 2 tahun 3 tahun lah udah 100 store. Apa yang membuat orang tertarik sampai mau dong Klenger Burgernya di franchise? Waktu itu mungkin ya mungkin karena teman-teman media juga lagi dulu mungkin belum ada ya burger lokal yang enak, cita rasanya seperti itu. Terus waktu itu memang aku punya strategi sama suami itu ada di kayak ATM gitu, ada di mana-mana. Awalnya kan untuk awareness, mau nggak mau kan begitu. Nggak kan? bilang greedy kan? Ya itu mungkin salah satu ya. Orang bilangnya mungkin dari luar gitu ya, greedy mungkin ya. Tapi waktu itu mungkin kita nggak berpikir greedy, kita berpikirnya adalah ada kesempatan kita ambil. Ada kesempatan. Terus waktu itu aku setting up tim di aku. Jadi waktu itu dulu ya, tahun dulu itu sekitar tahun itu tuh tim aku sendiri di pusat aja udah 50-60 orang. Dan itu harus handle sekian banyak masif ya. Iya. Jadi mau nggak mau kan ada fixed cost yang harus di cover, dan itu harus ada hitungan secara efisiensi bisnis gitu kan. Cuma memang yang tadi aku bilang, ujung-ujungnya memang ada kali pertama kita ngalamin sesuatu dan kita belum pernah ngalamin. Itu yang aku juga belajar, bahwa kita pasti akan melewati satu pintu yang kita belum pernah lewat kan gitu. Walaupun dulu aku sama suami bilang kita belajar sama orang-orang yang udah istilah kita anggap udah sepuh, udah iya ngalamin bisnis. Tapi kita nggak dapat tuh detail, misalnya kamu mesti gini enggak. Aku pernah ke Selawi ketemu sama Pak Sastro yang punya Sastro tuh. Aku tanya, Pak, itu karyawannya berapa ribu, sepeda semua sekian, masih ada orang tua ngungkusin yang teh botol itu yang masih daun-daun. Aku cuma tanya gini, Pak, gimana ngontrolnya? Pak, gimana caranya? Saya aja baru berapa ratus karyawan udah pusing gitu. Cuma satu jawabannya, sabar. Aku nanya sama Om Bob, gimana jaga ini supaya nggak dibohongin? Om, gimana supaya ini nggak usah dijagain? Om, gimana cara ini nggak usah dipusingin? Jadi kan bingung, apa sih gitu. Tapi lama-lama dapat satu benang merahnya, bahwa ini kalau kata yang punya Smart FM Pak Fahri, don't complaining. Intinya kalau lo udah milih jadi entrepreneur, you have to jalanin. Karena lo nggak boleh minta orang lain ngopenin lo, tapi lo mesti ngopenin orang banyak. Jadi yang aku baru sadar nih, susah ya ternyata ya. Nggak, ya mungkin kalau dulu kalau aku diminta sharing gitu ya, aku selalu bilang aku sharing yang horor bahasanya. Apa? Karena aku nggak mau yang tipikalnya yang enak lo jadi entrepreneur bla bla bla. No, aku malah pengen ngasih tahu ini loh horornya nih, nanti ketemu ini at least ada rambu-rambu untuk mereka. Nanti nemuin yang kayak gini loh, nanti nemuin itu yang aku nggak dapet, karena itu semua nggak ada dalam buku atau nggak ada dalam teori. Harus dijalankan sebenarnya. Jatuh bangunnya itu jatuh bangun itu adalah proses. Alami. Iya gitu. Dan kalau ditanya, Bu, saya mesti ngapain? Sebenarnya saya pun nggak bisa. Akhirnya saya merasakan gimana kalau kemarin saya nanya gitu sama tadi sama Om Bob kayak sama siapa gitu ya. Yang bisa menjawab permasalahan lo adalah lo sendiri. Iya bener sih, bener. Kita juga ngalamin soalnya. Iya, jadi mereka cuma bilangnya mesti tough. Iya, jadi saya kayak, menurut lo gimana? Nanti ujung-ujungnya udah jawabannya lo sendiri yang jawab. Karena yang tahu case-nya atau yang tahu problemnya apa segala macam ya
kita sendiri. Paling mudah. Orang lain itu hanya melihat helikopter view-nya aja gitu, bahwa mungkin lo begini, mungkin, tapi hanya mungkin gitu. Saat 100 itu kemudian tahu bahwa bukan akan jatuh sih ya. Itu ada feeling, ada bahwa aduh benar-benar nggak bisa terkontrol, jadi kita udah tahu nih helikopternya udah mau. Aku mutusinnya memang sama Sobi cut gitu. Kenapa? Kita bilang cut karena waktu itu kita karena udah go haywire atau karena? Nggak, jadi kondisinya waktu itu udah chaos banget, Mbak. Jadi ada outlet ilegal, ada permainan franchise dengan internal kita karyawan juga banyak lah. Tapi aku nggak menyalahkan itu karena itu proses tadi yang aku harus lalui. Mungkin saat itu sih aku agak emosi marah tapi lama aku berpikir aku nggak boleh seperti ini. Itu tuh ujian yang diberikan ke aku dan aku harus sabar. Aku juga nggak bisa menjudge ini salahnya si A, si B, si C, nggak bisa gitu, karena even kita diperlakukan nggak baik sama orang yang kita tolong sekalipun gitu, karena kita nggak boleh berharap lebih dari orang yang kita tolong. Itu juga pelajaran aku dapatkan. Jadi ketika jatuh ya kita mesti bangkit lagi. Mungkin kalau orang suka bilang from hero to zero gampang gitu ya, tapi dari hero jadi minus. Kebayang nggak sih gitu? Jangankan untuk lompat balik lagi ke low-nya sampai sejauh mana low-nya? Kalau nol kan ya jadi kembali ke awal kan, tapi low-nya how low you were gitu. How low you can go. Bukan how low you can go, how low you were gitu. Apa di kolong apa? Jadi kalau bicara ininya sih gini Mbak Lucy. Jadi ini ketika kita mau mulai bisnis kan kita mikir nggak ada modal apa segala macam. Tapi bayangin kita udah tadi mungkin sempat jadi hero dan bukan zero di bawah zero yang tiba-tiba kita tuh harus ngalamin gila, tiba-tiba aku harus nanggung kerugian sekian M, terus jadi kayak hutang dagang atau hutang pertanggungjawaban yang mungkin saat itu juga aku menghadapi orang-orang yang nggak mau tahu, yang judge aku. Partner atau banyak hal lah, banyak ya. Partner tuh kan banyak ya, ada partner bisnis kita sendiri, ada yang menjudge kitanya nggak bener lah, kitanya inilah, atau banyak lah pokoknya. Kita dicaci, dihina, ya itu juga aku belajar kayak balancing hidup, ada dipuji, ada dicaci, ya kan. Jadi kondisinya sebenarnya satu yang aku ambil, ketika dipuji kita jangan terbang, ketika dicaci kita jangan jatuh. Jadi biasa-biasa aja gitu. Waduh, ini kejadian hari ini kayaknya. Terus nanti diedit kok itu ngek. Tapi itu bener Mbak, ya itu yang aku alamin. Ini nggak tahu yang lain, tapi ya itu yang aku yang aku alamin. Ya satu sisi tadi mungkin pada saat itu merasa marah, kok orang gini banget sih, kok orang nggak mau tahu sih. Tapi tadi nggak bisa kita mengharapkan orang nice atau mengerti apapun kondisi kita, karena dia belum pernah mengalami apa yang kita alamin. Itu aja. Betul sekali itu. Jadi kita juga nggak bisa ngejudge orang ya, nggak bisa ngejudge orang. Dan aku juga nggak perlu menjelaskan sampai mulut aku berbusa ke banyak orang bahwa begini loh sebenarnya. Oke lah, terserah. Di luar sana orang mau ngomong apa, mau ngejelekin aku apa, yang penting aku jalan terus ke depan. Lama nggak keterpurukannya itu, lama nggak ya? Lumayan, aku kan lumayan trauma juga. Satu sisi kebayang lah istilahnya, wah telinga nih kayaknya belum dimarahin segala macam lah. Tapi ya tadi kita mau bangkit pun kadang ada aja yang ini udah begini, ini belum juga, ini udah. Tapi kan namanya bangkit itu adalah proses untuk kita belajar lagi. Dan ketika aku bangkit tuh baru 2019 kemarin Mbak, bangkit untuk Klenger ya. Lama sekali ya, dari 2006. Enggak, aku close banget itu 2014 lah. 2014. Yang benar-benar udah nggak ada. Yang pas kita ketemu itu udah betul-betul itu lowest itu ya. Sebenarnya jadi itu aku benar-benar beresin semua otot-otot ilegal segala macam. Itu pun benahin otot ilegal juga nggak gampang. Even aku udah punya sertifikat merek ya, udah punya patennya, udah punya hakinya. Mereka memakai brand, maksudnya? Iya, pakai brand Klenger, bukan pakai produk kita. Bayangin dong, kalau konsumen komplain yang kena siapa? Ya kita yang punya pemilik brand. Iya, tapi mereka dengan tanpa
aku nggak tahu. Ya, masih Dengan belum tanpa ini, tereducate juga iya. ya. Jadi mereka pakai logo Klenger dengan tanpa izin pemilik brand gitu ya, dan ya ada yang bermain lah di situ kurang lebihnya ya. Sampai akhirnya aku dibantu sama temen aku yang ini Val ya gue bantuin, kasian banget sih lo gitu. Gue nggak bisa bayar lawyer, ya kan, mau ngurus outlet legal ya akhirnya dibantu lah sama ada apa namanya teman, dibantu, makasih banget. Itu satu outlet di iniin dibenahin ya sama aparat, baru yang lain tutup. Tutup. Iya. Ya mesti ada contohnya Iya, sebenarnya. gitu. Jadi banyak hal lah. Aku juga ya semua, kalau aku melihatnya semua itu proses learning, proses pendewasaan kita juga, dan proses kita untuk bisa apa ya? Rasanya seperti apa tuh by the time kita minus di bawah kolong gitu? Enaknya ngomongnya minus Iya. terus nengok. Pokoknya pada saat di Rasanya- paling bawah itu kita bisa tahu mana yang teman, mana yang bukan. Biasanya kalau Jadi kita, itu impresi pertama yang iya, kita lihat. jadi ketika biasanya gitu kan, kalau ada orang sukses, oh itu teman gue, oh itu gue kenal loh, itu saudara bla bla bla. Tapi ketika lagi on the lowest tadi yang Mbak Lucy tanya, kayak orang kena lepra kali ya, siapa lu gitu. Sampai satu temen pun nggak ada gitu ya. Iya, tapi pada saat itu ketika ada orang yang hanya memberikan perhatian, apa yang bisa gue bantu Vel, itu benar-benar berasa banget bahwa apa perhatian, apa istilahnya, even bukan masalah material ya, spirit, support. Jadi itu akhirnya kita ngumpul dengan teman-teman yang pernah ngerasain bangkrut bahasanya gitu kan. Jadi aku bahasnya udah, ngapain malu kita pernah bangkrut, it's okay lah gitu, yang penting kita ngalamin titik di bawah, tapi kita juga bangkit lagi gitu kan. Kalau nggak salah Mbak Lucy yang pernah bilang ke aku deh, aku ingat deh Mbak Lucy pernah bilang gini, berarti 2013 tuh ya. 2013 tuh. Iya, Malaysia pernah bilang gini tuh ke ini di aku nih, kecatat banget. Ketika orang paling frustasi itu sebenarnya titik di mana orang bisa terbang tinggi. Iya nggak sih? Cuma kebanyakan orang lebih banyak milih give up, ya kan? Temen aku bilang gini, lo gila ya Vel, kenapa? Lo tuh ibaratnya kalau kayak di militer tuh tampar kanan kiri gitu, lo masih jalan gitu. Kalau gue sih udah gue apa istilahnya, gue lepas gitu. Karena yang bisa bicara begitu orang yang pernah mengalami. Iya. Nggak gampang kan, kalau teori-teori aja banyak di buku juga. Iya, kalau teori sih banyak gitu. Kan frustrasi itu kan tidak karena bisnisnya bangkrut kan, tapi frustrasi itu kan banyak, keadaan, pekerjaan. Betul. Gitu loh. Tapi semua itu kita mesti percaya sama Allah, sama Tuhan. Karena boleh sih bayangin, aku jadi sedikit pada saat ya kalau bicara gini, ternyata sekarang nih, ternyata kita bisa ngelalui kondisi yang sulit, tapi bukan karena kita jago, itu karena pertolongan dari Allah. Udah pasti itu. Iya kan? Bisa bayangin kita lagi gitu, kondisi ini, keluarga begini, anak-anak aku masih kecil, tapi satu sisi ya alhamdulillahnya aku tuh sama suami selalu memberikan pengertian ke anak. Mungkin kalau orang tua zaman dulu biasanya kan gini, kalau kita lagi susah, anak kalau bisa jangan sampai tahu. Kalau aku kebalik, aku kasih clue ke anak, bukan memberikan mereka beban untuk sulit, enggak, cuma aku kasih clue, nak, mama lagi harus prihatin, mohon doanya ya, gini gitu. Jadi mereka tahu kondisi orang tuanya. Malah waktu mereka lagi kecil aku ingat banget namanya orang tua ya, ibu kasihan sama anak, kita mau jalan-jalan bawa ke mall, tapi aku bisikin gini, nak, mama lagi nggak punya uang, jadi nanti kita lihat-lihat aja di toko mainan, tapi jangan beli dulu ya, belum ada rezeki. Itu anak tau nggak sih Mbak, namanya aku ingat banget, ada salah satu toko di waktu itu di PIM, biasa kan yang dagang mau ini ya deh, ini bagus. Terus anak aku dengan lugunya bilang gini, enggak, kata mama lagi nggak ada rezeki, nanti kalau ada rezeki baru. Tapi bagus ya maksudnya. Ya, jadi aku selalu kasih pengertian sama anak dari kecil tuh, aku anggap anakku tuh kayak temen Mbak. Jadi mungkin dulu almarhum ibu mertua aku bilang gini, mbak mana juga ngerti anak diajak ngobrol gitu ya, tapi aku punya keyakinan bahwa anak itu mengerti. Cuma mereka belum bisa menyampaikan pemikirannya mereka atau pendapatnya mereka gitu. Dan alhamdulillah sekarang ya kita baru bangkit lagi, dan walaupun ya tadi semua ada momennya, baru juga bangkit. Suami aku dipanggil Allah kemarin COVID itu 5 orang keluarga aku nggak ada.
ternyata anak-anak aku sekarang yang bantu aku jalanin usaha. Ini. Walaupun aku nggak pernah maksa mereka untuk istilahnya harus bantu mama dagang burger gitu, nggak pernah. Aku cuma satu dari dulu anak aku bilang gini, nak kamu boleh jadi apapun yang kamu mau. Mama nggak pernah maksa kamu harus jadi A, B, C, D, nggak harus jadi yang the best apa segala macam. Yang penting nggak malu-maluin. Jaga martabat keluarga gitu ya. Nggak malu-maluin, syukur-syukur bisa istilahnya mandiri, nggak nyusahin orang. Syukur-syukur bisa bantu orang banyak. Itu aja aku kasih clue-nya ke anak aku. Jadi ternyata sekarang mereka lebih milih bantu menjalanin Klenger. It's mereka sejak kapan ini dia? Jadi 2013 kan lagi. Karena mungkin dari kecil kan sering aku tenteng-tenteng ya. Jadi dan mereka tahu ya. Ya itu aku juga belajar sesuatu dari orang tua zaman dulu. Kadang-kadang kan suruh duduk ngeliatin mamah motongin bawang. Yeah. Ngapain ya gitu, ngeliatin doang. Tapi itu ternyata proses learning. Ya, jadi just lihat aja gitu. Lihat aja. Jadi kadang aku meeting, dia duduk, dia perhatiin kan, dia lihat, dia belajar, absorbing, menyerap itu sebenarnya. Jadi ya itulah mungkin yang aku nggak berharap terlalu banyak dari usia, mak. Ya udah, aku hanya berusaha. Ada 3 sih mbak. Aku dulu tuh ketika punya keluarga, aku tuh punya 3 ininya aku ya. 3 misi, 3 visi, 3 target. Cita-cita aku, will-nya aku, keinginan aku ingin jadi anak yang soleh, istri yang soleh, sama ibu yang soleh. Itu aja, nggak ini. Tapi saat ini aku udah nggak bisa jadi anak soleh karena ibuku udah nggak ada. Aku nggak bisa jadi istri soleh karena suami aku udah nggak ada. Ya paling sekarang tinggal satu. Aku pengen jadi ibu yang soleh yang bisa iniin anak-anak. Dan alhamdulillah sekarang kan anakku nggak cuma 2, nambah ada 7. Karena almarhum adik sama teteh anak-anaknya sekarang sama aku. Jadi itu juga aneh juga. Karena aku itu memang ini ya misinya anehnya gini, kamu tuh. Anehnya gini, aku kan nggak bisa punya anak lagi. Tidak, suamiku bilang udah 2 anak cukup. Karena waktu lagi hamil anak kedua aku problem kan, kehamilannya. Nanti kalau mau punya anak banyak gampang, nanti tinggal ngopin anak yatim. Ya ampun, terjadilah. Jadi aku nggak tahu ya, apa yang dibilang sama suami aku tuh, dia bilang kan tadi, kalau aku nggak ada sesuatu yang aku bangun bisa manfaat untuk keluarga dan orang banyak, legacy. Ya, itu satu yang dia bilang. Terus tadi, kamu nggak usah punya anak banyak, nanti kamu ngopin anak yatim aja. Jadi aku pikir, kayaknya dia kayak udah tahu gitu loh, someday dia akan nggak ada. Ya, dan ya sekarang kejadian. Dan aku aja mungkin saat suamiku nggak ada, aku juga ngerasa apa aku bisa ya sendirian, karena selama ini partner bisnis, sparring partner aku nggak cuma urusan bisnis, segala hal gitu. Jadi kita argumen, kita diskusi segala macem. Sekarang aku sendirian gitu. Tapi terus anak aku yang bilang, enggak mah, kan ada kita. Oke, gitu. Jadi mereka yang memberikan aku moral malah support. Pada satu sisi aku yang khawatir, aduh ini anak-anak gimana ya, mereka secara psikologinya tuh gimana ya. Masih kuliah atau udah memang anak aku yang pertama kuliah semester 5, yang kedua SMA kelas 3 lagi mau. Yang laki ya? Yang mana? Yang besar yang laki-laki. Yang besar yang laki. Yang perempuan yang SMA. Dan ini dia bilang, mah aku pengen masuk alma mater mama, pengen masuk UI, tapi aku pengen dapat undangan. Jadi dia belajar, terus tiba-tiba dia bilang, mah aku kan di IPA, tapi aku mau ambil lintas jurusan. Aku mau ambil ekonomi kayak papa biar bisa bantu mama ngitung. Jadi baru ketawa gini, wah ternyata anak aku tahu gitu bahwa biasanya kanan kirinya aku kan orang bahasa. Suami aku lebih banyak angka. Jadi kita tuh balancing bahasa sama angka. Ketika suamiku nggak ada, anakku bilang, aku mau bantu mama. Dia tahu lah posisinya nge-fill up yang blank itu. Iya, jadi ternyata ya Allah kasih anak-anak aku sekarang udah mulai jalanin usaha, bantuin aku, walaupun mereka belum lulus kuliah gitu ya. Bagus ya. Terus anak-anak
almarhum teteh pun ya itu udah mungkin jalannya Sudah Allah. besar-besar juga mereka. Sudah besar dan kebetulan mereka nggak mau kerja, maunya Maksudnya bisnis. sudah lulus. Udah lulus kuliah yang satu baru nurusin Baru lagi mau. kuliah lagi. Tapi tuh anaknya nggak mau kerja, maunya usaha. Tiba-tiba punya manajemen banyak itu. Akhirnya aku punya 4 Ya kan? kaki meja, punya kaki meja bahasanya. Manajemen kan. Anak teteh 2 sama anak aku 2, Anak 2. ini yang menopang aku sekarang. Iya. Dan itu menurut aku pasti Allah sudah merencanakan. What a bless lah Iya. sebenarnya ya. Dan aku kasih ke anak-anak ini, nak, dia mencoba membesarkan hati aku, tapi aku juga coba membesarkan hati dia bahwa gini, Allah itu kasih kamu ujian itu kan dengan kapasitas. Berarti kamu punya kapasitas untuk dalam usia kamu yang masih SMA dan masih kuliah harus mikirin itu karyawan, berapa keluarga, berapa store, ya kan. Jadi itu satu hal yang aku bilangnya it's a gift. Iya. Aku selalu bilang sama anak-anak aku, setiap manusia itu sama Allah dikasih gift. Makanya aku bilang aku nggak pernah maksain aku harus jadi A, B, C. Aku cuma bilang cari tahu gift yang Allah kasih ke kamu itu apa. Karena setiap manusia itu dikasih gift sama Allah yang kalau misalnya pun harus di tengah hutan sekalipun dia bisa hidup, bisa survive. Gift itu kekuatan. Iya, kekuatan dan kemampuan orang masing-masing kan. Gitu. Jadi carilah selahnya, kamu tuh bisanya apa, kamu tuh feel-nya di mana, apa bahasanya, passion-nya di mana, atau itu dia cari tahu sendiri. Oh ternyata aku senangnya ini, oh aku ternyata gitu. Udah berapa lama bangkitnya si burger ini? 2019 itu 2019 kan baru atau baru udah? 2019 pertengahan bulan Juni, aku ingat banget. Karena ownernya Mang Kabayan datang ke aku. Dimulai dari situ. Jadi Dari situ 2013 jatuh, terus udah nol tuh, terus sampai 2019. aku usaha yang lain. Ya, usaha yang Aku lain. ada Restoran juga. Restoran. Aku juga waktu itu sempat jadi konsultan buat F&B. Jadi konsultan F&B. Oh, itu aku terus masih tahu tuh. iya jadi Kau bercerita soalnya. aku sempat jadi konsultan juga. Jadi ada beberapa di Cilegon, di beberapa. Jadi atau kadang-kadang teman-teman suka, Vel bantuin dong mau bikin produk gini iniin dong, bikinin analisanya bla bla, atau Wah, ini positioningin. kayaknya kita perlu juga nih. Jadi gini Mbak, aku tuh kebetulan Perlu juga nih. seneng banget. Dulu aku suka dimarahin sama Om Bob gini, udah lu jangan kebanyakan kreatif, bikin brand mulu gitu kan. Yeah. Karena dulu aku nggak cuma Klenger, aku bikin ada Klenger, ada pizza kriuk, ada celemot, ada Quaker. Aku dulu punya banyak brand. Tapi titik tertentu aku harus mati surikan dulu semua kan gitu. Tapi emang basicnya aku tuh seneng create something gitu loh Mbak. Even misalnya bukan aku yang jalanin, jadi misalnya ada anak muda gitu, aku suka sharing kan istilahnya, kamu bikin ini deh, gini ntar dijalanin, terus jalan gitu, aku seneng aja gitu. Jadi paling ya sharing karena aku ngalamin ya, maksudnya sedikit gitu ya. Tapi Iya. sekarang udah harus fokus kali. iya Iya kan? bisa nanti kita Iya bikin kan, benar. program Kita harus khusus. Fokus ya. Iya, jadi dari dulu aku seneng sharing istilahnya gitu. Jadi kadang waktu dulu tahun 2006-2007 waktu aku masih mulai usaha, aku sering sharing sama anak-anak anak-anak muda yang mau usaha, tapi kadang mereka nggak disupport sama keluarga. Ini masih belum masuk ke burgernya kan? Masih belum masuk ke kebangkitan burgernya sendiri belum. Banyak, kan? makanya sekarang kalau Ini cerita tuh bisnisnya banyak banget. ya. Konsultan Jadi kok. kalau bangkitnya Klenger itu sendiri, jadi gini, ada something yang kadang as a consultant, makanya aku sering gini. Jadi konsultan kalau kita bukan yang menjalankan sendiri di istilah pelaku, kan banyak tuh konsultan tapi dia bukan pelaku, Iya. ya kan? Hanya As a teori. ya. Tapi kalau aku kan, aku menjalankan juga, tapi aku juga bisa berbagi apa yang udah pernah aku Pengalaman, alamin. ya. Iya, karena bukan teori, harusnya begini. So, kalau ditanya balik, Bapak ada yang pernah jalan ini juga? Oh enggak, teorinya begitu. Iya, Gitu. iya, Tapi benar, kalau aku benar, kan, aku pelaku usahanya, dan ketika aku diminta jadi konsultan, ya aku sharing yang menurut aku ini. Tapi paling di situ aku mempelajari karakter dari produk tersebut. Produk tersebut. Tinggal nanti kita adjust, karena ya kita udah ngalamin tadi pintu-pintu yang bolongnya tadi itu. 1001 macam yang terjadi di lapangan yang tidak pernah terbayang sama aku. Yang paling sulit adalah memang memanage people. Di F&B itu aku selalu bahasanya produksi people. Nggak cuman
nggak cuma F&B kali, semuanya juga manage people Tapi tuh yang paling F&B susah. itu lebih paling cepat Mbak, karena turnovernya setiap bulan tuh 20%. Bus- Jadi benar-benar kita harus latih terus, jadi jadi harus istilahnya kita harus benar-benar educate terus, iya, ada aja jadi terus produksi yang people, karena pasti reproduce. nanti ada yang keluar, udah pintar keluar, kita Bikin banding lagi. sendiri, dia bikin sendiri atau karena ada yang hijack Banyak hal, atau banyak hal banyak ya? hal ya. Oh, Namanya tapi bisnis gitu. ya, banyak hal. Tapi ya kalau aku pelajarannya ya nggak berhenti.